Selamat pagi guys, baru bangun. Ramai ya postingan soal Gunung Kawi kemarin. Oh nggak bisa balesin komen kalian satu-satu. Sekarang gue jawab. Gue bikin ini satu video untuk balesin komen kalian yang terpilih. Kebetulan sama, mungkin narasumbernya orang Jawa Timur. Karena cerita soal gunung ini satu Jawa Timur sudah mengetahui. Iya. Karena ceritanya sama. Karena ini sudah bukan hal yang tabu. Semua orang sudah tahu. Satu Jawa Timur bahkan. Satu Jawa Timur ini seperti Dari zaman dulu, Hai guys, baru bangun dari zaman neneknya lagi udah tahu. Yang ke situ tuh nggak usah kayak pura-pura bilangnya nggak tahu, masih percaya begitu. Itu yang bilang nggak percaya pelakunya rata-rata. Dia malah yang masih memakai ilmu-ilmu dari zaman dulu itu yang sesat itu. Justru kita orang-orang yang punya agama dan punya iman saling mengingatkan. Ayo kita perkuat lagi yuk. Sedekahnya kita, zikirnya kita, sholatnya lagi ditambah. Sholat malamnya lagi ditambah mandi air garam ruqyah gitu loh. Sebenarnya apa sih esensinya dan manfaatnya dari kasus ini? Bukan kita menunjuk orang itu begini-begini, bukan orangnya, kitanya. Kita ini bagaimana caranya membentengi diri, memperkuat lagi iman kita, itu. Itu yang dimaksudkan dari apa yang sudah terkuak di dalam kasus Gunung Kewong ini. Seperti itu, ya. Dan betul sekali tadi mbaknya tadi. Namanya Gunung Kawi sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Kok itu yang mau diusak-usik? Yang diusak-usik dan dimusnahkan itu adalah manusia-manusia yang jahat, yang mau bersekutu. Karena untuk membantai si Bilis gak mungkin. Sudah dapat kartu hijau, silakan goda siapapun yang kau bisa goda. Silakan kau ambil siapapun yang bisa kau rayu. Tinggal orang-orang ini nih yang sudah berani-beraninya ya memakai jalan menumbalkan orang, merugikan banyak orang. Orang-orang ini kudu disadarkan. Itu guys, itu adalah pesan moral dari kejadian kasus yang sekarang sedang viral. Pantas di Gunung Kawi nggak boleh ngomong yang aneh-aneh. Ternyata jinnya kuat ya kak. Guys, kamu salah. Jadi kalau tidak boleh ngomong aneh-aneh itu bukan hanya ada di Gunung Kawi. Kalau kalian hiking ke Gunung Semeru, Pangrango, di semua gunung yang ada di tanah Jawa, kalian tidak boleh ngomong sembarangan. Karena gunung itu dalam Al-Quran dituliskan kan, jin itu tempatnya di gunung, di laut. Gunung itu adalah salah satunya tempat jin yang punya kekuatan yang sangat besar. Itu ada di gunung dan itu fakta. Bukan Quran. Jadi kalau kalian bilang di Gunung Kawi itu ternyata nggak boleh ngomong sembarangan, itu karena jin nggak juga. Di semua tempat kita harus sopan guys, harus sopan, nggak boleh ngomong sembarangan, apalagi tempat-tempat sakral, nggak boleh. Terus dibilang barusan singkat saja bubarkan Gunung Kawi. Kenapa Gunung Kawi kakak bilang kakak ibaratkan seperti mall? Gini guys ya, kalau kalian bilang bubarkan Gunung Kawi, orang yang pertama pasang badan untuk demo itu gue nggak terima. Iyalah. Pasti kamu ada pesugihan juga kan, nggak rela Gunung Kawi dibubarkan. Ngapain? Yang salah itu bukan tempatnya. Iya. Itu ada dari zaman sebelum Indonesia ini ada. Betul. Ini masih Nusantara, Gunung Kawi itu sudah ada ratusan bahkan mungkin Ribuan tahun, betul. Yang kita dia sudah gagang perkasa ada di sana. Iya. Tanah Jawa itu dasarnya memang wingit yang banyak lembutnya. Betul. Alas oleh orang yang kita yang pintar-pintar jangan dahulu. Betul. Nanti, jadi kalau kalian bilang, kau ke Gunung Kawi, dan saya kan Gunung Kawi, gue orang yang pertama yang paling tidak setuju. Karena yang bikin tempat itu keramat, bukan tempatnya, tapi niat orang yang datang ke sana. Kalau kau datang dengan niat baik, di sana ada, gue bilang di sana ada masjid, ada kelenteng, ada wihara, dan lain sebagainya, ada gereja. Tapi kalau kau punya niat yang tidak baik, ya kau pergi ke atasnya. Terus sebenarnya yang pada nanya, kenapa Gunung Kawi kakak ibaratkan seperti mall? Ya karena semuanya ada di sana, guys. Semuanya tuh ada di sana. Kalau kalian mau niat yang baik, itu ada di sana. Kalau kalian mau lihat yang nggak baik, itu juga ada di sana. Sependek pengetahuan gue, Gunung Kawi itu ada banyak jin dari kasta terendah sampai kasta tertinggi yang nggak make sense. Dengerin. Ngerti? Dari kasta terendah sampai kasta tertinggi itu ada di sana. Dan itu bukan hal aneh, karena itu gunung kan. Gunung itu memang tempatnya. Tempatnya barang-barang itu yang goib-goib itu ada memang di gunung guys. Itu di Quran ditulis, dalilnya ada. Kalau kalian nggak terima dengan penjelasan gua, kalian bikin agama sendiri. Itu dalilnya ada. Memang jadi sangat tidak aneh kalau Gunung Kawi itu dijadikan tempat spiritualisasi yang besar di tanah Jawa. Terus kalau
Kalau kalian bilang, oh kakak tahu, ini semua orang Jawa Timur, satu Jawa Timur itu udah tahu dari zaman gue SD. Sekarang umur gue udah hampir 40 tahun ya. Dari gue SD itu udah jadi kayak guyonan itu kayak, kalau nakal nanti kau tumbalkan sama gunung kali ya, kayak gitu. Iya. Semua orang tahu. Tahu. Satu Jawa Timur itu semuanya udah tahu. Kayak kalau orang tuh nggak tahu kayaknya nggak mungkin deh, kayak gitu. Ngerti nggak? Kalau aku bilang kenapa aku ibaratkan sebagai mulia itu semuanya ada. Kalian mau cari hal-hal baik di sana ada, tempatnya juga ada. Kalau kalian mau cari hal-hal yang tidak baik di sana juga banyak. Karena kan gunung kan, gitu loh. Tinggal ke atas aja, paham? Dan menurut gue itu lumrah, itu wajar. Gunung, kayak tolong kasih saran edukasi spiritual yang kasih tahu untuk kakak dan saudara-saudara kakak supaya tidak kena lingkaran loh. Ini susah ya kalau diceritakan seperti ini karena ada banyak rahasia di dalamnya nanti yang terkuak. Tapi singkat saja, kalau kau tahu orang itu ada pesugihan, jauhi. Udah itu aja, gue bilang sama kalian. Tapi kalau kalian minta informasi bagaimana untuk menjauhi pusara tumbal, susah. Karena orang yang pesugihan zaman sekarang itu tidak terlihat Diam-diam. seperti dulu. Kalau sekarang ini orang ini lah contohnya ya kan. Ada LC ada 3 orang LC datang nemuin Atuk gue untuk berobat. Yang satunya itu yang ada keperluan mau berobat dengan Atuk gue, tapi yang 2 orang ini nggak percaya. Akhirnya setelah Atuk gue berhasil mengobati yang satu ini, walaupun yang 2 ini awalnya nggak percaya, kayak aku nggak percaya ilmu black magic itu ada, ilmu metafisik itu ada. Setelah betul-betul Atuk gue bisa mengobati di depan mata dia, 2 orang ini besoknya jadi pelanggan tetap Atuk gue sampai sekarang. Jadi kayak mana kebanyakan orang yang pergi ke dukun, orang yang kenal black magic itu di luar kayak ngomongnya kayak gini, aku nggak percaya lah ilmu hitam itu ada, aku nggak percaya black magic. Dia pelaku. Padahal dia pelaku. Dia melakukan pesugihan. Betul. Di luar ngomongnya nggak percaya, padahal Betul. dia pelaku. Dia pelakunya. Disembunyikan. Nah, jadi zaman sekarang tuh Disembunyikan. kalau zaman dulu kan enggak, Iya. gitu loh. Sekarang banyak orang menafikan berkedok, zaman modern, hal kayak gitu gak ada. Padahal dia Pelakunya. Bangkit lah. Jadi kalau kalian minta edukasi spiritual yang dikasihkan ke Atuk gue, susah. Aku gak bisa sharing karena ini terkait ilmu, bukan hanya edukasi tapi ini terkait ilmu batin. Jadi ini gak bisa di-sharing. Ini gak bisa. Next, kalau gitu kasihan anak cucunya akan ya nggak tahu apa-apa jadi tumbal. Atuk gue pernah mencoba menyembuhkan orang akibat pula dari perbuatan kakek buyutnya. Jadi ada satu keris di rumah dia itu ya begitu. Jadi setiap itu diturunkan dari kakek buyut ke anaknya ke cucunya ke cucunya lagi gitu. Nah jatuh dia berobat ke Atuk gue. Katanya banyak hal yang diceritakan, hidup tidak tenang, dihantui. Yang lebih parahnya setiap kali dia menikah, bininya hamil itu selalu keguguran. Kegugurannya tuh bukan yang berdarah-darah itu enggak. 7 bulan, hamil gede, hilang. Nah, kayak gitu. Jadi ya memang kasihan, tapi kakek buyut kau tuh sudah buat perjanjian dengan bis, udah kontrak darah. Jadi Atuk gua nggak bisa nolong. Ya memang kasihan, makanya sekarang kita sebagai orang tua jangan melakukan hal seperti itu kalau kalian memang kasihan dengan anak cucu. Nanti anak cucu yang kesusahan, apalagi kalau udah kontrak darah. Selagi yang namanya manusia itu nggak bisa nolong. Kalau lu udah kontrak darah dengan bilis, dengan makhluk sebelah, itu nggak bisa. Kami manusia, nggak ada manusia sebenarnya yang bisa membunuh bilis, itu belum ada. Oke? Belum ada sejarahnya manusia bisa membunuh bilis. Jadi kalau lu sudah kontrak darah, kontrak mati sama dia, udah secara tidak langsung menyerahkan jiwa lu anak cucu lu ke sana, sengaja ataupun tidak sengaja, perjanjian tetap perjanjian. Sesakti apapun, kalau namanya masih manusia, tidak akan bisa menolong kecuali atas pertolongan yang Maha Kuasa. Kira-kira berlaku nggak untuk orang yang dosanya sudah ditebus? Tidak. Perjanjian tetap perjanjian. Perjanjian dengan bilis itu tidak satu manusia yang bisa kalian, kalau kalian senang kalian ikut, kalau nggak senang kalian cabut. Nggak bisa kayak gitu. Sekali terjun kalian selamanya. Makanya Al-Quran itu dituliskan, menduakan Tuhan itu adalah dosa besar yang tidak diampuni. Tuhan saja yang menciptakan muka bumi ini tidak mengampuni dosa itu. Kalian masih mau menawar lagi? Bikin agama sendiri. Kalian nggak bisa terus hari ini kalian susah bikin perjanjian sama bilis, pesugihan. Besok kalian sudah senang, kalian tobat, pura-pura ke Mekah. Tobat itu sama, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, hamba menyesal. Gak bisa anjing, gak bisa. Perjanjian tetap perjanjian, itu bukan manusia. Gak bisa ditawar. Alah, ini baru diceritain di jejak backpacker, terus ceritain dia akun pribadi gak tahu malu. Sekarang cek, jejak backpacker upload kapan? 14 jam yang lalu. Video gue upload kapan? 23 jam yang lalu, duluan gue. Mana bisa? Gue yang niru dia.